Mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta Yulianto menyebut ia diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan aktivis yang mengetahui soal pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Yulianto, ia pernah mendengar salah seorang tim sukses Jokowi pernah mempertanyakan soal foto di ijazah Jokowi, ujar Yulianto, mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta. Baik, kalau berkaitan dengan saksi fakta itu sebetulnya berkaitan dengan posisi saya sebagai aktivis Kemenlu. Waktu itu saya sebagai pengurus di Dewan Pakar Persatuan Alumni Kemendi, di mana salah satu tim ofisial daripada PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan Gubernur DKI, yaitu Bung Denny Iskandar, itu bercerita kepada saya bahwa beliau itu heran kenapa foto di ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir bahasa tersebut berbeda dengan sosoknya Pak Jokowi. Ada kecurigaan yang disampaikan ke saya, dan memang setelah saya lihat secara kasat mata memang beda lah antara sosok Pak Jokowi dengan foto yang ada di ijazah. Bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang disebut akan meringankan Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris. Bene, apakah pemeriksaan sudah selesai dan apa saja yang digali polisi dari saksi yang hadir? Ya, Friska, selamat sore. Memang pemeriksaan sendiri sudah selesai begitu ya, Friska. Tadi jam 3 sore waktu Indonesia Barat, di mana tadi untuk pihak Roy Suryo CS ini menghadirkan 2 orang saksi fakta begitu yang diklaim saksi fakta oleh pihaknya. Tadi datang ke Polda Metro Jaya sendiri ini sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hingga akhirnya baru selesai tadi pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, sekitar 5 jam diperiksa untuk 2 orang saksi ini. Nah, memang untuk 2 orang saksi ini yang pertama ini adalah Yulianto Widira Harjo yang merupakan mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta dan juga Edi Mulyadi yang merupakan jurnalis begitu ya. Nah, untuk Yulianto sendiri memang ini dihadirkan oleh pihak Roy Suryo CS terkait dengan kesaksian dirinya mendengar pernyataan dari salah satu tim ses Jokowi pada saat itu yang menyatakan ketidakmiripan antara foto di ijazah dan juga antara Joko Widodo maksud kami. Kemudian juga untuk Edi Mulyadi ini diperiksa terkait dengan pada saat 15 April 2025 memang dirinya ini sempat meliput Roy Suryo CS untuk datang ke Universitas Gadjah Mada melakukan klarifikasi dan juga meminta data terkait dengan skripsi dan juga ijazah Joko Widodo. Dan pada saat itu memang Edi Mulyadi menyatakan bahwa pengklarifikasian dan juga meminta data atas skripsi dan juga ijazah Joko Widodo ini Dr. Tifa menyatakan kalau ini hanya untuk penelitian. Ya, teman-teman, dari keterangan yang disampaikan oleh Yulianto tadi yang merupakan mantan tim sukses Pak Jokowi di DKI Jakarta ya ketika mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, maka mengaku ya ketika melihat foto di ijazah Pak Jokowi sangat berbeda sekali dengan wajah Pak Jokowi yang aslinya. Nah, tapi hanya saja ya tidak benar-benar dipublis waktu itu ya, mungkin bisa saja karena ya mereka satu adalah perjuangan mereka itu adalah Pak Jokowi. Nah, baru terbongkar hal ini ketika Roy Suryo CS ya melakukan penelitian mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Artinya bahwa sudah lama ya ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya dipertanyakan ya, bukan hanya di Pilpres, bukan hanya saat setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, bahkan ya semenjak dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur sudah ada tanda-tanda untuk dipertanyakan, teman-teman. Nah, memang dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini banyak hal yang membuat kita ya heran dan juga membuka wawasan kita bagaimana dengan penanganan kasus yang seperti ini, teman-teman. Artinya kasus ini kan melibatkan ya petinggi negara. Kan Pak Jokowi adalah petinggi negara. Dia masih melekat di dalam dirinya itu sebagai presiden ke-7.
ya kalau dikatakan sebagai presiden ketujuh, ya tidak mungkin dikatakan Gibran, tidak mungkin dikatakan Megawati, tidak mungkin dikatakan Yusuf Kala, tetapi tetap dikatakan sebagai Joko Widodo. Artinya bahwa dia adalah deretan petinggi negara, hanya saja ya sudah pensiun, ya tidak lagi menjabat sebagai presiden, dan harusnya sebagai petinggi negara, ya sebagai kepala negara, ya tetap memberikan contoh bagi masyarakat, ya walaupun tidak lagi menjabat. Artinya bahwa pejabat itu tidak hanya jadi contoh ketika masih menjabat, tetapi setelah menjabat juga masih tetap menjadi sosok yang patut dikagumi, yang patut diteladani, dan patut dicontoh. Nah, kita lihat teman-teman, ya Bonatua Silalahi ya telah memenangkan gugatan di melawan KPU, di mana ya beberapa waktu yang lalu Bonatua berjuang dari November sampai bulan Februari, ya berjuang untuk ya mendapatkan informasi mengenai ijazah Pak Jokowi ini, karena ketika saat itu ya Bonatua meminta ijazah Pak Jokowi, maka ada beberapa item yang ditutupi oleh KPU, sehingga Bonatua ini merasa keberatan dan ingin supaya semuanya itu dibuka secara jelas. Nah, profil Bonatua Silalahi sosok peneliti yang berhasil buka salinan ijazah Jokowi di KPU. Nah, kita lihat dulu bagaimana profil dari Bonatua Silalahi ini, ya sehingga dia berhasil membuka salinan ijazah Jokowi di KPU. Ya, disitulah kita mengetahui, ya gara-gara Bonatua ini mengetahui bagaimana transparansi yang sebenarnya di KPU, teman-teman, ya karena ya sebelum ada Bonatua maka ya belum ada yang menggugat KPU meminta ijazah Pak Jokowi. Artinya mungkin bisa saja seperti Roy Suryo pernah meminta ijazah Pak Jokowi tapi tidak sampai masuk ke persidangan, tidak sampai menggugatnya ke KIP. Sehingga disinilah kita mengetahui bagaimana transparansi sebenarnya di KPU tersebut. Nah, teman-teman, di sini dikatakan nama Bonatua Silalahi tengah menjadi perbincangan hangat di ruang publik setelah dirinya berhasil memperlihatkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diperoleh secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Langkah ini diambil oleh Bonatua Silalahi sebagai bagian dari upayanya ya untuk mendorong transparansi informasi publik melalui jalur hukum dan riset ilmiah. Nah, memang ya tahapan-tahapan yang dilalui oleh Bonatua ini ya sesuai dengan prosedur, teman-teman, sesuai dengan prosedur hukum, makanya dia bisa memenangkan ya gugatan ini melawan KPU di KIP. Faktanya Bonatua bukan sekadar warga biasa, ya ia merupakan seorang akademisi, konsultan kebijakan publik, sekaligus peneliti independen yang berbasis di Jakarta Timur. Nah, ternyata bahwa ya Bonatua ini adalah seorang yang bukan sekedar hanya warga biasa, ia merupakan seorang akademis, konsultan kebijakan publik, dan juga sekaligus peneliti independen yang berbasis di Jakarta Timur. Nah, teman-teman, lahir di Medan. Ya, ternyata dia adalah orang Medan, teman-teman. Lahir di Medan pada 20 Mei 1977, Bonatua Silalahi membawa identitas marga Batak yang kuat dari Sumatera Utara. Nah, ternyata dia adalah marga Batak, ya, orang Batak. Latar belakang pendidikannya tergolong mumpuni dengan gelar doktor. Ya, dia adalah seorang doktor S3 dan magister S2 kebijakan publik dari Universitas Trisakti dengan fokus pada ekonomi dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ternyata ya S2 dan S3-nya di Trisakti, teman-teman. Sebelumnya ia menempuh pendidikan sarjana sains SSI di Universitas Sumatera Utara, USU. Nah, ternyata dia juga alumni USU. Ya, kita tahu ya USU adalah ya salah satu universitas yang sangat terkenal di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia. Kapasitas intelektualnya ini membuatnya aktif dalam berbagai organisasi profesi seperti IAPI, Asosiasi Analisis Kebijakan Publik, hingga menjadi relawan
Demokrasi di Megawati Institute. Keterlibatan Bonatua dalam polemik ijazah Jokowi berawal dari keberaniannya melaporkan sejumlah lembaga negara Ombudsman RI pada Senin 22 Desember 2025. Lembaga yang dilaporkan meliputi KPU RI, kemudian KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, hingga Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI. Laporan tersebut didasari pada keinginan untuk memeriksa layanan dokumen dari arsip negara terkait ijazah mantan wali kota Solo tersebut. Yang saya laporkan itu pertama pasti ANRI selaku pihak yang memberikan layanan dokumen, ujar Bonatua saat menjelaskan langkah hukumnya. Kemudian ia menegaskan bahwa koordinasi antar lembaga sangat penting dalam menjaga validitas data publik. Saya juga turut melaporkan KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, dan KPU Surakarta karena mereka memiliki fungsi yang sama, lanjut Bonatua. Perjuangan Bonatua untuk mendapatkan akses informasi tidak berjalan instan. Ia harus melewati proses sengketa informasi yang panjang di Komisi Informasi Publik KIP. Nah, itu teman-teman, ya kenapa Bonatua ini ya sangat diperhitungkan dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini atas perjuangannya, dan dia juga seorang doktor yang memiliki kapasitas ya sebagai kebijakan publik ya. Dia adalah orang yang tekun ya dan melewati proses hukum untuk mendapatkan ya salinan ijazah Pak Jokowi secara lengkap.